Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sarinda dengan NIM F10812310021. Saya merupakan mahasiswi PGSD FKIP Untan dari kelas 3A1. Tujuan saya mengambil video ini untuk memenuhi tugas strategi belajar mengajar yang diampu oleh Bu Diyoti Aulia Fidagasya, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan dua pokok bahasan. Yang pertama itu ada teori-teori belajar, terus yang kedua itu ada karakteristik pembelajaran di sekolah dasar. Sebelum masuk ke teori-teori belajar, apa sih pengertian dari belajar itu? Jadi, belajar itu adalah kunci yang paling utama dari setiap usaha pendidikan. Jadi, tanpa belajar yang sesungguhnya tidak pernah ada kata pendidikan. Belajar sebagai suatu proses dan belajar hampir selalu mendapat tempat yang luas dalam berbagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan upaya kependidikan. Sebagai contohnya nih, yaitu ada psikologi pendidikan serta psikologi belajar. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa konsep dasar belajar itu merupakan kegiatan yang berproses dalam memakai unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Hal ini berarti bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dijalani baik pada saat dia berada di sekolah ataupun berada di lingkungan rumah ataupun berada di lingkungan keluarganya sendiri. Untuk itu, pemahaman yang benar tentang konsep dasar belajar dengan segala aspek serta bentuk yang manifestasinya itu sangatlah mutlak tidak dibutuhkan oleh para pengajar. Adanya kekeliruan atau ketidaklengkapan persepsi mereka akan proses belajar dan hal-hal yang berkaitan dengannya mungkin tuh dapat mengakibatkan kurang bermutunya hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori belajar. Jadi, apa sih pengertian dari teori belajar itu? Jadi, teori belajar itu merupakan gabungan prinsip yang saling berhubungan dan penjelasan atau sejumlah fakta serta penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Penggunaan teori belajar dengan langkah-langkah pengembangan yang benar dan pilihan materi pelajaran serta penggunaan unsur desain pesan yang baik akan memberikan kemudahan kepada siswa dalam memahami sesuatu yang dipelajari. Selain itu, teori pembelajaran itu harus mampu untuk menghubungkan antara hal yang ada sekarang dan juga bagaimana menghasilkan hal tersebut. Teori belajar juga menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi, namun teori pembelajaran itu hanya membimbing apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan hal tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan teori-teori belajar. Jadi, teori-teori belajar ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, itu ada teori behavioristik, yang kedua, itu ada teori konstruktivistik, terus yang ketiga, ada teori kognitif, terus yang keempat itu, yang terakhir, ada teori humanistik. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai teori belajar behavioristik. Apa sih pengertian dari teori belajar behavioristik itu? Jadi, teori belajar behavioristik ini menjelaskan bahwa perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dapat juga dinilai secara konkret. Perubahan yang terjadi melalui rangsangan atau juga disebut dengan stimulan yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau juga respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Apa sih yang dimaksud dengan stimulan di sini itu? Maksud stimulan di sini itu adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan maksud respon yang di sini itu adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulan itu. Belajar tuh berarti di sini tuh kayak seperti penguatan ikatan, asosiasi, sifat dan kecenderungan perilaku yang disebut dengan SR atau juga
stimulus respons. Selanjutnya, secara teoretik, belajar dalam konteks behavioristik melibatkan 4 unsur pokok. Yang pertama itu ada drive, yang kedua itu ada stimulus, yang ketiga itu ada respon, terus yang keempat itu yang terakhir ada reinforcement. Maksud dari drive di sini tuh apa sih? Jadi maksud drive di sini tuh adalah suatu mekanisme psikologis yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas belajar. Yang kedua itu ada stimulus. Jadi maksud stimulus di sini itu yaitu sebuah rangsangan yang didapat dari luar diri subjek yang dapat menyebabkan terjadinya respons. Terus yang ketiga itu kan ada respon. Jadi maksud respon di sini itu adalah tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan atau juga stimulus yang diberikan. Dalam perspektif behaviorisme, respon itu biasanya muncul dalam bentuk perilaku yang kelihatan. Selanjutnya yang keempat itu ada reinforcement. Maksud dari reinforcement di sini tuh adalah penguatan yang diberikan kepada subjek belajar agar ia tuh dapat merasakan adanya kebutuhan untuk memberikan respon secara berkelanjutan. Implementasi teori behavioristik di sekolah dasar. Yang pertama itu ada penguatan positif, yaitu dengan menggunakan pujian untuk memperkuat perilaku positif siswa. Contohnya bagaimana sih? Jadi contohnya itu kita sebagai guru dapat memberikan stiker bintang kepada siswa yang telah menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedua itu ada penguatan negatif. Maksudnya itu dengan menghilangkan halangan atau konsekuensi negatif untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Contohnya yaitu dengan mengurangi pekerjaan rumah atau PR ketika siswa itu menunjukkan peningkatan dalam hasil belajar. Ketiga, itu ada pembelajaran bertahap, yaitu dengan memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil dan memberikan penguatan setelah setiap tahap selesai. Contohnya tuh ketika mengajarkan perkalian dengan memulai dari konsep dasar sebelum beralih ke soal yang lebih kompleks. Terus yang keempat itu ada modeling. Guru menunjukkan perilaku atau tugas yang diharapkan agar dapat ditiru oleh siswa. Contohnya tuh guru tuh dapat memperagakan cara membaca puisi dengan intonasi yang tepat sebelum meminta siswa untuk melakukannya. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai teori belajar konstruktivistik. Jadi pengertian dari teori belajar konstruktivistik itu adalah memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh si pembelajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Pengetahuan itu tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang guru kepada orang lain atau siswa. Implementasi teori konstruktivistik di sekolah dasar yaitu dengan membentuk pemikiran siswa bahwa belajar lebih bermakna dengan belajar sendiri, menyelesaikan tugas sendiri, menemukan informasi sendiri, dan mengonstruksikan sendiri pengalaman dan keterampilan. Di sini kita akan membahas mengenai peranan guru pada pendekatan konstruktivisme. Jadi, peran guru pada pendekatan konstruktivisme ini tuh sebagai mediator dan juga fasilitator bagi siswa yang meliputi berbagai kegiatan. Yang pertama itu dengan menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk bertanggung jawab, mengajar, atau berceramah. Itu tuh juga bukanlah tugas utama seorang guru. Yang kedua, itu dapat menyediakan atau memberikan berbagai kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan gagasannya. Guru perlu menyemangati siswa menyediakan pengalaman. Terus yang ketiga itu memonitor siswa, terus mengevaluasi dan juga menunjukkan apakah pemikiran siswa itu berjalan atau tidak. Guru juga dapat menunjukkan dan mempertanyakan apakah pengetahuan siswa itu dapat diberlakukan untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan.
Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai teori belajar kognitif. Jadi, teori belajar kognitif ini tuh lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Bagi penganut aliran kognitivistik, belajar tuh tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan juga respon. Sedangkan menurut teori kognitivistik ini tuh ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Teori belajar kognitif muncul dilatar belakangi oleh beberapa ahli yang belum merasa puas terhadap penemuan-penemuan para ahli sebelumnya mengenai belajar, sebagaimana dikemukakan oleh teori-teori sebelumnya. Terus munculnya teori kognitif ini tuh merupakan wujud nyata dari kritik terhadap teori behavior yang dianggap terlalu naif, sederhana, tidak masuk akal, dan sulit dipertanggungjawabkan secara psikologis. Implementasi teori kognitif di sekolah dasar yaitu ada yang pertama itu pembelajaran aktif. Maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya di sini itu dengan cara mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran seperti melalui diskusi kelompok, proyek, dan juga eksperimen. Yang kedua, itu ada penggunaan alat peraga dengan cara memanfaatkan alat peraga dan juga media visual untuk membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak dengan lebih mudah. Yang ketiga, itu ada pembelajaran kontekstual, yaitu dengan mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar lebih relevan dan juga mudah dipahami oleh siswa. Terus yang keempat itu ada pengembangan metakognisi dengan cara mengajarkan siswa untuk berpikir tentang cara mereka belajar, seperti dengan membuat catatan refleksi atau dapat merancang strategi pembelajaran. Selanjutnya, yang kelima itu ada penilaian formatif, yaitu dengan menggunakan penilaian formatif seperti kuis dan observasi untuk memahami sejauh mana sih pengetahuan siswa berkembang dan menyesuaikan metode pengajaran. Terus yang keenam itu yang terakhir ada diferensiasi pembelajaran, yaitu dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individu siswa dengan memperhatikan gaya belajar siswa dan juga tingkat perkembangan kognitif masing-masing siswa. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai teori belajar humanistik. Jadi, pengertian dari teori belajar humanistik itu adalah pendekatan pembelajaran yang memandang manusia sebagai subjek yang bebas merdeka untuk menentukan arah hidupnya. Manusia bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Pendekatan yang lebih tepat yang digunakan dalam pembelajaran yang humanistik adalah pendekatan yang dialogis, pendekatan reflektif, dan juga pendekatan ekspresif. Adapun implementasi teori humanistik di sekolah dasar yaitu yang pertama itu ada pendekatan dialogis. Maksudnya di sini itu pendekatan dialogis melibatkan interaksi dan juga komunikasi yang terbuka antara guru dan siswa serta antar siswa. Tujuan utamanya di sini adalah untuk membangun lingkungan pembelajaran di mana diskusi dan tanya jawab itu menjadi alat utama dalam memahami materi. Contohnya, yaitu dengan cara guru dapat mendorong siswa untuk lebih aktif bertanya, berdebat secara sehat, dan memberikan pendapat mereka mengenai topik yang sedang dipelajari. Yang kedua, itu ada pendekatan reflektif. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan reflektif? Jadi, yang dimaksud dengan pendekatan reflektif itu adalah pendekatan yang mengajak siswa untuk merenungkan proses belajar mereka, bagaimana memahami informasi, dan bagaimana pengalaman belajar mempengaruhi diri mereka secara pribadi. Refleksi di sini juga membantu siswa menjadi lebih sadar tentang proses belajar mereka dan dapat memotivasi mereka untuk terus lebih berkembang. Contohnya tuh, guru bisa meminta siswa untuk menulis tentang pengalaman belajar mereka, misalnya apa yang mereka pelajari dari suatu kegiatan tersebut dan apa yang mereka rasakan pada saat melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga itu ada pendekatan ekspresif.
Jadi yang dimaksud dengan pendekatan ekspresif itu adalah pendekatan yang menekankan pada kemampuan siswa untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan pengalaman mereka melalui bentuk seperti tulisan, drama, musik, atau gerakan. Pendekatan ini menghargai kreativitas dan individualitas siswa. Contohnya nih, guru dapat memberikan tugas di mana siswa itu dapat mengekspresikan pemikiran mereka tentang suatu topik melalui karya seni, menulis cerita, atau membuat presentasi yang kreatif. Menurut Gardner, tahun 1983, manusia itu memiliki 7 macam kecerdasan. Yang pertama itu ada kecerdasan matematis atau logis, yaitu kecerdasan dengan kemampuan penalaran ilmiah, penalaran induktif atau deduktif, berhitung atau angka, dan pola-pola abstrak. Yang kedua itu ada kecerdasan verbal atau bahasa, yaitu kecerdasan dengan kemampuan yang berhubungan dengan kata atau bahasa tertulis maupun lisan. Sebagian materi pelajaran di sekolah berhubungan dengan kecerdasan bahasa ini. Yang ketiga itu ada kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan dengan kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan berelasi dengan orang lain, berkomunikasi antar pribadi. Yang keempat itu ada kecerdasan fisik atau gerak atau badan, yaitu kecerdasan dengan kemampuan mengatur gerakan badan dan juga memahami sesuatu berdasarkan gerakan. Yang kelima itu ada kecerdasan musikal atau ritme, yaitu kecerdasan dengan kemampuan penalaran berdasarkan pola nada atau ritme, kepekaan suatu nada atau ritme. Yang keenam itu ada kecerdasan visual atau ruang atau spasial, yaitu kecerdasan dengan kemampuan yang mengandalkan penglihatan dan juga kemampuan membayangkan sebuah objek, kemampuan menciptakan gambar. Yang ketujuh yaitu yang terakhir ada kemampuan kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan dengan kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran kebatinannya seperti refleksi diri, kesadaran akan hal-hal rohani. Selanjutnya, di sini kita akan membahas pokok bahasan yang kedua, yaitu ada karakteristik pembelajaran di sekolah dasar. Jadi dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran adalah memahami karakteristik siswa. Maksud dari karakteristik siswa di sini adalah ciri khusus yang dimiliki oleh masing-masing siswa baik sebagai individu ataupun kelompok sebagai pertimbangan dalam proses pengorganisasian pembelajaran. Jika guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran tanpa melihat karakteristik siswanya, maka siswa itu tuh akan mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Dapat diketahui ada beberapa karakteristik pada anak usia sekolah dasar yang harus diketahui oleh guru agar dapat mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa sekolah dasar. Yang pertama, di sini kita akan belajar mengenai karakteristik pembelajaran di kelas rendah. Terus yang kedua, kita akan belajar mengenai karakteristik pembelajaran di kelas tinggi. Yang pertama, di sini kita akan belajar mengenai karakteristik pembelajaran di kelas rendah. Jadi, bagaimana sih karakteristik pembelajaran di kelas rendah itu? Jadi, karakteristik pembelajaran di kelas rendah itu adalah pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran atau yang biasa dikenal dengan silabus yang telah dikembangkan oleh guru. Terus, pembelajaran konkret lebih sesuai diberikan pada siswa kelas rendah, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3 di sekolah dasar. Proses pembelajaran ini harus dirancang oleh guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, dan proses belajar dan sistem penilaian sesuai itu dengan taraf perkembangan siswa. Hal lain yang harus dipahami yaitu adalah proses belajar dan harus dikembangkan secara lebih interaktif.
Dari sini dapat diketahui bahwa guru itu memegang peranan penting dalam menciptakan stimulus respon agar siswa menyadari kejadian di sekitar lingkungannya. Sementara itu, siswa di kelas rendah di sekolah dasar tuh masih banyak membutuhkan perhatian karena kurang terfokus dalam konsentrasi, serta kurang memperhatikan kecepatan dan juga aktivitas belajar. Sehingga hal ini tuh memerlukan kegigihan guru untuk menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan juga lebih efektif. Banyak strategi belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar di kelas rendah sekolah dasar. Di antaranya itu ada ceramah, tanya jawab, latihan, belajar kelompok, observasi, atau pengamatan. Penggunaan atau pemilihan strategi belajar tuh harus mempertimbangkan variabel-variabel yang terlibat dalam suatu proses belajar mengajar agar terciptanya proses belajar mengajar yang lebih enak, lebih nyaman untuk siswa. Kita akan bahas lebih dalam mengenai karakteristik pembelajaran di kelas rendah. Yang pertama itu pembelajaran berbasis aktivitas. Dapat diketahui bahwa anak-anak di kelas rendah cenderung lebih aktif dan lebih merasa baik ketika belajar melalui permainan dan juga aktivitas di luar sekolah. Yang kedua itu fokus pada pengembangan dasar. Dapat diketahui juga bahwa materi pembelajaran di kelas rendah itu lebih terfokus pada penguasaan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan juga berhitung. Yang ketiga itu ada pendekatan multisensori dengan menggunakan berbagai indera seperti visual, auditory, kinestetik untuk membantu pemahaman dalam memperoleh informasi. Yang keempat itu ada penguatan positif dengan cara menggunakan pujian dan penghargaan untuk mendorong perilaku positif dan juga meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kelima itu ada keterlibatan orang tua. Dapat diketahui bahwa orang tua tuh sering terlibat dalam proses pembelajaran, baik melalui pekerjaan rumah atau PR maupun kegiatan kelas. Yang keenam ada pembelajaran sosial dan emosional. Fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional untuk membangun karakter siswa. Yang ketujuh ada penggunaan media dan teknologi dengan cara memanfaatkan alat bantu visual dan juga teknologi sederhana untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik. Yang kedelapan itu ada fleksibilitas dan juga adaptasi. Guru sering menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Yang kesembilan itu yang terakhir ada lingkungan pembelajaran yang mendukung. Kelas yang aman dan mendukung dengan bahan belajar yang mudah diakses dan lebih menarik itu dapat membuat siswa menyerap materi lebih mudah, memahami materi tersebut. Kemudian kita akan belajar mengenai karakteristik pembelajaran di kelas tinggi. Kelas tinggi di sini itu ada kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Jadi dapat diketahui bahwa pembelajaran di kelas tinggi adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan juga sistematis untuk membelajarkan siswa tentang konsep dan generalisasi sehingga penerapannya tuh dapat menyelesaikan soal, menggabungkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan juga membagi. Diketahui bahwa banyak strategi belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas tinggi sekolah dasar. Di antaranya itu ada strategi dengan ceramah, tanya jawab, latihan soal, belajar kelompok, melakukan observasi atau pengamatan, melakukan pemecahan masalah. Terus siswa juga dapat dibimbing dengan menggunakan pembelajaran konstruktivitas, yaitu dengan mencari, menemukan, menggolongkan, menyusun, melakukan, mengkaji, dan juga menyimpulkan sendiri, atau juga dapat secara berkelompok dari substansi yang dipelajarinya. Selanjutnya, di sini kita akan bahas lebih dalam mengenai karakteristik pembelajaran di kelas tinggi. Yang pertama itu berpusat pada siswa.
Maksudnya gimana sih? Jadi, maksudnya di sini itu siswa lebih aktif dan lebih terlibat dalam proses belajar. Yang kedua, itu ada pemikiran kritis. Kita sebagai calon guru dapat mengajak siswa berpikir lebih dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, itu belajar mandiri. Kita sebagai calon guru dapat mendorong siswa untuk belajar sendiri dan menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Yang keempat, itu ada penggunaan teknologi. Bisa memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Yang kelima, itu kerjasama. Siswa itu kan sering bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Yang keenam, menggabungkan mata pelajaran dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran untuk pemahaman yang lebih luas. Yang ketujuh, itu ada penilaian secara nyata. Maksudnya di sini itu dengan menggunakan penilaian yang mencerminkan situasi di dunia nyata. Yang kedelapan, itu ada fleksibel. Maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya di sini tuh menggunakan kurikulum yang bisa menyesuaikan dengan perubahan. Dengan guru memahami karakteristik siswa sekolah dasar, diharapkan guru mampu untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai. Proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, diharapkan guru untuk memahami karakteristik siswa sekolah dasar dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.